Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatur Rahma, NIM 200509740118 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B, mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi jaringan komputer pada jaringan Satpas Kolombo. Nah, simulasi jaringan di Satpas Kolombo. Dalam percobaan kali ini menggunakan suatu instansi, yaitu Kolombo. Satpas adalah singkatan dari Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Kolombo merupakan tempat pelayanan SIM yang berada di kota Surabaya. Penelitian jaringan ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Kolombo merupakan instansi pelayanan SIM bagi warga kota Surabaya untuk melakukan pembuatan SIM maupun perpanjangan SIM secara berkala dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti minimal berusia 17 tahun. Lokasi Satpas Kolombo berada di Jalan Ikan Kerapu nomor 2-4, Perak Barat, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Persyaratan pembuatan SIM harus melalui beberapa tahap yang dilakukan di Satpas Kolombo Surabaya. Di antaranya, pengendara motor wajib memiliki KTP atau paspor. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan ke loket. Pemohon kemudian menunggu panggilan untuk mengikuti ujian. Setelah dipanggil, pemohon bisa masuk ke ruang uji teori komputer dengan cara menjawab pertanyaan yang tertera dan jangan lupa perhatikan batas waktu pengerjaannya. Nah, ini merupakan skenario percobaan yang akan kita praktekkan nanti. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan Satpas Kolombo. Untuk membuat jaringan LAN pada Satpas Kolombo diperlukan wireless. Menentukan jenis switch yang akan digunakan, pilih koneksi dalam jaringan menggunakan kabel atau menggunakan wireless atau kombinasi dari wireless dan pemakaian kabel. Skenario percobaan kali ini menggunakan instansi dari Satpas Kolombo dengan menggunakan 1 server, 9 switch, 7 wireless, 18 PC, 13 smartphone, 2 laptop, dan 3 printer. Nah, nanti skemanya akan seperti ini. Ini dihubungkan dengan garis crossover yang ini, sedangkan untuk yang ini garis lurus ini dihubungkan dengan garis strike through. Kemudian untuk IP-nya kita setting seperti ini. Pada ruang pencerahan ada PC1, PC2, smartphone 12, dan smartphone 13. Pada ruang praktek ada petugas 1, petugas 2, kepala ruangan, laptop, printer, ruang praktek. Kemudian pada ruang uji simulator ada kepala ruangan, simulator 1, PC Sensus, simulator 2, simulator 3. Dan pada identifikasi SIM baru ada petugas 1 sampai petugas 5. Kemudian pada IP pengunjung wireless 2 ada smartphone 8 sampai smartphone 11. Di ruang ujian teori ada petugas 1 sampai petugas 4, kemudian ada printer 1, printer 2. Pada area merokok atau pengunjung 1 ada smartphone 1 sampai smartphone 7, yang terakhir ada PC server. Kemudian kita akan praktekkan langsung pada Cisco Packet Tracer. Langkah percobaan yang pertama, setting WPA dari wireless
ini kepada ruang pencerahan. Ini kita klik, kemudian kita klik GUI, selanjutnya kita tekan wireless, kemudian kita ketikkan R titik pencerahan atau ruang pencerahan. Selanjutnya kita klik save setting. Selanjutnya kita klik config, kemudian wireless. Selanjutnya kita pilih WPA2-PSK, kemudian kita masukkan passwordnya yaitu pencerahan 123. Kemudian untuk ruang praktek kita lakukan hal yang sama. Kita klik GUI, kemudian wireless. Selanjutnya kita masukkan R titik praktek, kemudian simpan. Klik config, wireless, kemudian pilih WPA2-PSK, kemudian ke passwordnya praktek 123. Kemudian untuk ruang uji simulator kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita klik wireless. Selanjutnya kita isikan SSID-nya dengan R titik uji simulator, kemudian simpan. Selanjutnya kita klik config, kemudian wireless. Selanjutnya kita pilih WPA2-PSK, kemudian kita masukkan ke passwordnya US 123456. Kemudian untuk ruang identifikasi SIM baru kita klik GUI, wireless. Selanjutnya kita masukkan SSID-nya dengan R titik SIM baru, kemudian simpan. Selanjutnya kita config, pilih wireless, kemudian ini kita pilih WPA2-PSK, kemudian masukkan ke passwordnya SIM B1234. Kemudian untuk ruang ujian teori kita lakukan hal yang sama, GUI, wireless, kita masukkan SSID-nya dengan R titik ujian teori atau ruang ujian teori. Kemudian kita klik simpan, kemudian kita ke config, wireless. Selanjutnya pilih WPA2-PSK, masukkan ke passwordnya UT 123456. Selanjutnya untuk pengunjung 1. Nah, ini kita klik GUI, kemudian wireless, kita masukkan SSID-nya dengan pengunjung 1, kemudian kita klik simpan. Untuk pengunjung 1 ini tidak perlu memakai password karena ini digunakan untuk pengunjung yang berada di sekitar Kolombo. Selanjutnya kita klik wireless pengunjung 2, kita klik GUI, wireless, kemudian kita beri nama SSID-nya dengan pengunjung 2. Untuk pengunjung 2 ini sama dengan pengunjung 1, tidak perlu memakai password. Kemudian langkah yang kedua, atur pada tiap PC, laptop, smartphone, dan printer. Kita masukkan IP tadi yang sesuai tabel dan subnet mask, kemudian ada gateway-nya. Kita lakukan hal yang sama. Kita akan coba di salah satu PC. Ini kita klik PC, kemudian kita klik desktop. Nah, ini kita masukkan IP address-nya 192.168.18.61. Subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya 192.168.18.1. Selanjutnya kita klik config, kemudian setting. Kita masukkan gateway-nya 192.168.18.1. Jangan lupa kita pilih static di sini. Kemudian kita klik wireless.
Kemudian ini kita masukkan SSID-nya agar tersambung dengan wireless ruang pencerahan. Kita masukkan R titik pencerahan, kemudian kita pilih WPA2-PSK, kemudian kita masukkan passwordnya pencerahan 123. Jangan lupa ini dipilih statik, kemudian kita masukkan IP address dan subnet masknya. IP addressnya 192.168.18.61, untuk subnet masknya 255.255.255.0. Untuk PC-PC yang lainnya sama, kita akan atur seperti itu. Kemudian kita atur pada laptop. Nah, kemudian kita klik desktop, kemudian kita atur IP address-nya dengan 192.168.18.69, subnet masknya 255.255.255.0, dan gateway-nya 192.168.18.1. Kemudian kita klik config, kemudian setting. Nah, kita pilih statik, kemudian kita masukkan gateway-nya 192.168.18.1. Kemudian kita pilih wireless 0, kemudian kita masukkan SSID-nya R titik praktek agar tersambung pada wireless ruang praktek. Kita pilih WPA2-PSK, kemudian kita masukkan ke passwordnya praktek 123. Kemudian kita pilih statik, selanjutnya kita masukkan IP address-nya 192.168.18.69, subnet masknya 255.255.255.0. Untuk pengaturan laptop yang lainnya juga sama seperti pada laptop di ruang praktek. Selanjutnya kita atur smartphone. Nah, ini kita klik desktop, kemudian IP configuration. Ini jangan lupa kita pilih statik. Ini IP-nya ada 192.168.18.63, subnet masknya 255.255.255.0, dan gateway-nya 192.168.18.1. Selanjutnya kita pilih config, kemudian setting. Ini jangan lupa kita pilih statik. Ini isikan gateway-nya dengan 192.168.18.1. Kemudian kita klik wireless 0. Ini kita isikan SSID-nya dengan R titik pencerahan. Kemudian kita pilih WPA2-PSK. Ini ke passwordnya pencerahan 123. Ini jangan lupa kita pilih statik. Ini kita masukkan IP address-nya 192.168.18.63, subnet masknya 255.255.255.0. Untuk smartphone yang lainnya, ini pengaturannya sama seperti pada ruang pencerahan. Selanjutnya kita atur printer pada ruang praktek. Kemudian kita klik config. Selanjutnya kita klik setting. Ini jangan lupa kita masukkan gateway-nya 192.168.18.1. Wireless 0-nya kita isikan SSID-nya dengan R titik praktek. Kemudian kita pilih WPA2-PSK, kemudian ini passwordnya praktek 123. Ini
jangan lupa kita pilih statik. Untuk pengaturan printer yang lainnya sama seperti pada printer ruang praktek. Selanjutnya kita akan cek sambungan jaringan. Yang pertama dari PC petugas 1 ruang praktek yang ini. Kemudian apakah tersambung dengan PC petugas 3 ruang ujian teori yang ini. Kita klik pada petugas 1 yang berada di ruang praktek, kemudian kita klik desktop, kemudian command prompt, kita akan ping IP yang ada di ruang ujian teori pada petugas 3, ping 192.168.18.36. Mohon maaf, ini 86. Kemudian kita enter. Apakah terhubung? Nah, ini jika muncul reply berarti ini sudah terhubung dengan petugas 3 yang ada di wireless ujian teori. Selanjutnya kita akan cek dari laptop ruang praktek yang ini ke petugas 5 yang berada di identifikasi SIM baru yang ini. Langkah yang pertama kita akan klik laptop yang berada di ruang praktek. Selanjutnya klik desktop, kemudian command prompt, kita ping IP yang berada di petugas 5 identifikasi SIM baru 192.168.18.79. Kita enter. Nah, ini jika muncul reply berarti ini sudah terhubung pada petugas 5 identifikasi SIM baru. Selanjutnya kita akan cek dari PC server ke PC Sensus ruang uji simulator. Apakah terhubung dari PC server ini ke PC Sensus uji simulator. Kita akan klik ini. Selanjutnya desktop, kemudian command prompt, kita akan ping 192.168.18.72. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, jika muncul reply ini sudah terhubung dengan PC Sensus ruang uji simulator. Nah, selanjutnya kita akan cek dari kepala ruang praktek. Nah, ini ke kepala ruangan uji simulator yang ini. Apakah sudah terhubung atau belum? Kita akan ping dari kepala ruangan ini. Kita klik ke desktop, kemudian command prompt, kita akan ping alamat IP-nya 192.168.18.70. Kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul reply, berarti ini sudah tersambung dengan baik pada kepala ruangan yang ada di uji simulator. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.